Ji, Halo what's Ji. up? How you guys doing right now? I hope you guys doing so well. And also always stay healthy, eat a lot of food, of course. And most importantly, yang paling penting adalah selalu membangun hubungan sama Tuhan. Ya. Dan hari ini aku mau ajak kalian semua untuk kita semua untuk menyembah Dia dan give thanks untuk kebaikannya yang Dia berikan kepada kita semua. Percaya teman-teman, situasi ini pasti akan berlalu karena we all believe Tuhan itu ajaib. Dia Allah Immanuel yang selalu mendengar setiap doa-doa kita semua. Cahaya
Shalom teman-teman, selamat sore menjelang malam. Nah, sebelum aku sharing nih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah ada damai di tengah-tengah kami juga Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. IG, we are different. Nah, berhubung lagi di tengah-tengah pandemi COVID ini teman-teman, pemerintah untuk menganjurkan kita social distancing, maka sangat tidak memungkinkan untuk kita beribadah dalam sebuah gedung dengan jumlah orang yang banyak. Oleh karena itu, IG adain ibadah online setiap hari Sabtu pada pukul 6. Nah, jadi hari ini teman-teman, aku mau sharing teman-teman tentang Immanuel. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak apa tuh artinya Immanuel? Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 itu berarti Allah menyertai kita. Atau bisa juga dalam arti lain, Tuhan ada nih bersama kita. Nih kalau bahasa Inggris versi aku nih, we are not alone again because God in us. Keren kan? Keren kan? Iya. Yeah. Jadi di suatu kejadian ada di Markus 4 ayat 35 sampai 41 itu mengenai angin ribut diredakan. Jadi pada waktu itu murid-murid Yesus dan Yesus sedang dalam perahu. Mereka sedang dalam perjalanan teman-teman. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan ada sesuatu yang tak terduga terjadi teman-teman. Apakah itu? Mari kita baca. Markus 4 ayat 37 teman-teman. Markus 4 ayat 37. Nih ini yang terjadi pada mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nih, kalau kita imajinasikan nih, sebuah kapal ketika dihantam oleh taufan, ketika diserang oleh ombak, pasti ngalamin goncangan kan? Itulah kira-kira yang pada saat itu terjadi waktu itu. Dan kita tengok di ayat 38 apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan nih. Pada waktu itu, di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Diburikan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Tuhan dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, melalui ayat ini menggambarkan bahwa murid-murid Tuhan sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami khawatir, sedang mengalami kepanikan. Itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Makanya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Pada ayat 39 Tuhan bangun. Tuhan langsung menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Nah, 180 derajat keadaan langsung berubah teman-teman. Angin langsung reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, setelah itu Tuhan bilang sama murid-muridnya gini, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ini dia poinnya teman-teman. Seringkali saat kita mengalami permasalahan, seringkali kita saat mengalami badai dalam hidup, mengenai kita dalam goncangan, seringkali yang timbul paling menonjol itu respon-respon negatif kita teman-teman. Yaitu rasa takut, kegelisahan kita, kepanikan yang luar biasa, ketakutan. Sehingga respon-respon negatif itu membuat kita kehilangan fokus teman-teman terhadap Tuhan. Dan pada akhirnya kita mulai kehilangan kesadaran. Kita jadi nggak sadar bahwa Allah ada bersama kita. Kita menjadi tidak sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Saat kita hanya berfokus pada masalah kita, itu hanya akan membuat memagari pandangan kita untuk melihat ke depan teman-teman. Nah, makanya itu teman-teman, aku mau ingetin gini. Tuhan itu kadang nggak kasih kita solusi dalam menyelesaikan masalah. Tuhan nggak kasih tahu cara-caranya gimana. Tapi yang Tuhan mau kasih tahu ini loh
aku ada bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Hanya bersama Tuhan kita dapat melewati semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat teman-teman, kita tidak bisa hidup sendiri teman-teman. Kita butuh Tuhan, kita juga butuh orang teman-teman. Ingat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan baru teman-teman. Jangan lupa. Nah, juga ada di kisah Gideon teman-teman. Saat Tuhan memilih Gideon untuk melawan orang Midian, apa yang terjadi pada Gideon teman-teman? Nah, mari kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 16. Nah, yang terjadi pada saat itu ini aku ambil sepenggalannya aja teman-teman. Di ayat 15 gini. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Nah, dari sini ini menggambarkan Gideon mengalami kurang percaya diri. Saat Tuhan memilih dia tidak pede, dia minder dengan apa yang ada di dalamnya. Cuman Tuhan meneguhkan kembali lagi, di ayat 16 Tuhan berkata sama Gideon gini, "Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah," hanya huruf besar berarti Tuhan teman-teman, "akulah yang menyertai engkau Gideon, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Nah, Tuhan ingetin lagi ke Gideon saat dia merasa minder, merasa ketakutan. Begitu juga dengan kita. Tuhan, saat kita mengalami ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, Tuhan mau ingatin ke kita, "Ini loh, aku yang menyertai engkau. Aku yang ada bersamamu. Jangan takut." Nah, ini juga yang dihadapin Gideon. Pada akhirnya apa teman-teman? Dalam peperangan, Gideon hanya membawa pasukan 300 orang melawan orang Midian yang begitu banyaknya. Dan apa yang terjadi? Mereka menang. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama mereka. Nah, seperti lagu yang di awal tadi tuh. Kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan, engkau Allah Immanuel. Bersama Tuhan kita kuat menjalani hidup ini. Karena apa? Karena di dalam Tuhan kita memperoleh terus kekuatan baru. Kita memperoleh kemenangan. Bersama Tuhan kita ada pengharapan teman-teman. Karena apa? Ingat di kalimat terakhir lagu ini. Engkau Allah Immanuel. Allah yang ada bersama kita. Allah yang menyertai kita. Allah yang senantiasa bersama kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Mungkin ini teman-teman, Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu cerah dan ombak selalu tenang. Tuhan juga tidak berjanji bahwa jalan hidup kita selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun teman-teman. Jadi kita dalam keadaan terpuruk atau lagi dalam titik terendah, Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Karena apa? Karena Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, kita mulai nih untuk terus memperkatakan firman-Nya tiap hari. Kita mulai deklarasikan firman Tuhan. Kita mulai mengucapkan kata-kata yang membangun dan kita imani. Seperti tomorrow will be better. Tomorrow will be better teman-teman. Nah, tapi kita akan sulit menyadari semua hal itu kalau kita tidak memiliki
hubungan dengan Tuhan. Nah teman-teman, kita kan ini kan lagi liburan nih. Lagi banyak waktu kosong. Nah sebelum corona ini kan seringkali kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Pagi kita mungkin sekolah, harus bangun pagi, mandi. Terus pulang sekolah mungkin ada bimbel atau ada ekstrakurikuler, kita mau main basket atau kita hang out dan segala macam, sehingga akhirnya itu menjadi sebuah alasan untuk kita tidak menyediakan waktu dengan Tuhan. Sibuk lah, capek lah, pas mau baca Alkitab udah ngantuk karena aktivitas-aktivitas kita terlalu sibuk nih. Nah sekarang kan kita memiliki banyak waktu teman-teman, karena pemerintah memberlakukan kita untuk belajar di rumah. Nah ini nih, kan pagi kita belajar online mungkin ya. Terus mungkin ada ujian dari sekolah atau apa. Nah, sisanya kan banyak waktu kosong tuh teman-teman. Nah, teman-teman pergunakanlah waktu teman-teman dengan baik. Tapi jangan lupa untuk bangun hubungan. Sediakan waktu untuk Tuhan teman-teman. Jangan teman-teman cuma bisa habisin waktu di main Instagram, nonton YouTube, nonton Korean drama. Oh my God. Terus main TikTok. Nah, bukannya nggak boleh teman-teman untuk melakukan hal itu semua. Itu boleh kok. Kalian mau main game atau main PUBG dan segala macam. Cuman jangan lupa teman-teman untuk terus sediakan waktu kalian dengan Tuhan. Untuk berbagi, untuk mengorbankan waktu kalian. Baca Alkitab, masih read your Bible every day nggak nih selama liburan? Selama pandemi COVID ini. Masih baca nggak? Nah, ayo. Nah, pengenalan akan Tuhan itu merupakan sebuah proses teman-teman. Tidak hanya dengan kurun waktu 1 bulan kita langsung bisa mengenal. Itu pengenalan akan Tuhan itu bersifatnya continue, terus menerus dan akan terus berlanjut teman-teman. Jadi kita harus membangunnya teman-teman. Untuk membangun sebuah hubungan dibutuhkan sebuah pengorbanan teman-teman. Kita korbankan waktu, kita korbankan energi, kita korbankan pikiran. Nah, kita juga sediakan waktu untuk komunikasi dengan Tuhan. Dilakukan setiap hari teman-teman di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui pengenalan akan Tuhan, melalui hubungan dengan Tuhan, kita diperbaharui tiap harinya. Pola pikir kita berubah. Pandangan kita terhadap masalah berubah. Yang awalnya kita selalu memandangi sebuah masalah itu cuma satu titik. Tapi saat kita udah mulai membangun hubungan dengan Tuhan, kita memiliki pandangan, sudut pandang yang luas dalam melihat masalah. Terus gaya hidup kita berubah. Nah teman-teman, makanya itu teman-teman, ayo mulai lagi untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu sangat penting teman-teman. Kalau Allah ada bersama kita, sekarang yang menjadi pertanyaannya ke kita ialah, sudahkah kita menghadirkan Allah di segala kehidupan kita, di setiap kehidupan kita? Dia ada bersama kita. Sudahkah kita menyadari hal itu teman-teman? Nah, jangan lupa teman-teman, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Mumpung sekarang banyak waktu, jangan mulai besok, mulai dari hari ini. Baca Alkitab kalian, mulai dari hal yang paling kecil teman-teman. Bisa ya teman-teman untuk sediakan waktu ya. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman. Dunia akan berubah. Keadaan akan berubah. Segala sesuatu akan berbeda saat ini. Tapi Tuhan tidak akan berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan takut. Ingat, Allah Immanuel, Dia yang menyertai kita dan selalu ada bersama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Melalui wabah ini Tuhan, kami percaya Tuhan banyak pertobatan, banyak pemulihan terjadi. Dan semakin banyak orang yang mengandalkan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.